Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman dari Sabang sampai Merauke, teman-teman se-Indonesia. Semoga kita semua bisa selalu kuat melewati apa yang sedang terjadi di tengah-tengah kita sekarang. Tetap jaga protokol kesehatan. Dan senang sekali saya Taufan Akbari, kembali menyapa teman-teman Sobat Golden Hour di Golden Hour volume 46 kali ini yang akan membahas tentang peran mentor dalam akselerasi kompetensi pemuda. Dan senang banget karena khusus di bulan September ini saya akan fokus ke hanya 2 hari aja, tapi di 2 hari ini saya akan padatkan ada 10 uh, rekan-rekan yang saya akan ajak ngobrol. Dan di edisi pagi ini perdana saya akan ngobrol dengan Profesor Dr. Eng Khairul Anwar yang merupakan Direktur for Advanced Wireless Technology Universitas Telkom Bandung. Ini luar biasa karena beliau adalah pemilik paten teknologi 4G. Jadi kalau teman-teman sekarang googling nama beliau, luar biasa. Mungkin kita bisa bilang beliau adalah uh, salah satu inovator terbaik saat ini yang memang diakui di tingkat dunia. Dan alhamdulillah beliau bersedia meluangkan waktu di sela-sela kesibukan beliau. Dan alhamdulillah beliau sudah bersama kita. Kita akan mulai diskusi pagi ini dengan Prof. Khairul. Saya akan invite beliau. Semoga tidak ada hal-hal yang berkaitan dengan jaringan. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam Selamat, warahmatullahi. Makasih Mas Taufan. selamat pagi, sama-sama. Saya senang banget ini, Prof. Khairul bisa meluangkan waktu di tengah-tengah, kalau saya nggak salah ada conference ya, Prof. Ya. Ya, ada. Baik, iya, iya, iya. Sehat, Prof. Pagi ini sehat? Bagaimana keluarga Alhamdulillah. semuanya? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Mas, ini kok saya Baik. nggak bisa lihat foto saya ya? Oh, kalau di saya clear, Mas. Nanti hasil Oh, clear ya? rekamannya clear. Hasil Oh rekaman ya, di saya siap. aman, Prof. Nanti saya bisa sharing. Ya. Baik, Prof. Yang pertama izin saya memperkenalkan Prof. Hero dulu ke teman-teman yang nanti akan mendengarkan rekaman ini. Karena ini masih pagi dan hari Sabtu, mungkin banyak yang masih pada jogging. Tapi ini siarannya akan kita akan kita repost berulang kali. Baik, teman-teman semua, sosok yang pagi ini pertama kali mengawali diskusi Golden Hour di Sabtu 19 September 2020 adalah Profesor Dr. Eng Khairul Anwar STMeng yang merupakan Direktur for Advanced Wireless Technology University of Telkom Bandung. Di mana pagi ini kita akan bahas tentang peran mentor dalam akselerasi kompetensi pemuda Indonesia. Dan luar biasa teman-teman, kemarin Prof ini mengirimkan saya CV-nya. Kalau yang udah CV itu saya maksimal cuman 10-12 halaman, tapi CV beliau itu sampai 37 halaman, luar biasa. Ya, jadi mohon izin Prof, saya kalau saya baca nanti mungkin bisa sampai besok. Jadi saya izin merangkum apa yang ada di CV-nya Prof gitu. Jadi teman-teman, beliau S1 Teknik Elektro ITB, predikat cum laude pada tahun 2020, lalu menyelesaikan S2 dari Nara Institute of Science and Technology pada 2005 di Jepang ya Prof ya. Dan Ya. S3 juga lanjut di universitas yang sama, Nara Institute of Science and Technology pada tahun 2008. Dan beliau juga pendidikan, penghargaan, patennya juga luar biasa teman-teman. Beliau penerima Best Student Paper Award of Electrical Electronic Engineers Vehicular Technology atau IEEE, Radio and Wireless Symposium RWS di California juga, dan penerima penghargaan bidang konstruksi keilmuan luar negeri oleh Konsultan Jenderal Republik Indonesia Osaka pada tahun 2007. Dan yang luar biasa, beliau dikenal di mana-mana sebagai pemilik paten teknologi 4G berbasis OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Saya aja nggak ngerti istilahnya itu seperti apa, Prof. Karena saya orang awam, yang pasti teman-teman, Prof udah luar biasa, seringkali diundang keluar masuk acara TV, terus saya lihat juga sempat diundang sama Bang Andi di Kick Andy, dan juga yang luar biasa, Prof. Khairul ini memutuskan kembali ke tanah air teman-teman, dan mendirikan juga Center for Advanced Wireless Technology at WITEC. Dan pada tahun 2015 Prof juga menginisiasi didirikannya Indonesia 5G Forum. Nah, ini mohon izin Prof, ini saya coba merangkum yang kira-kira bisa kita sampaikan pagi ini biar waktunya juga bisa maksimal. Jadi kalau ada info yang mungkin sedikit keliru mohon dimaafkan, dan mungkin nanti bisa diluruskan.
Siap. Prof Hairul, kemarin pas saya mengajukan waktu untuk diskusi begitu, dari sekian banyak topik, Prof ini menyarankan, udah Mas kita diskusi aja tentang peran mentor dalam akselerasi kompetensi pemuda Indonesia. Nah, mungkin kita bisa diskusinya mungkin konteksnya santai. Kenapa sih di antara sekian banyak topik keren yang mungkin Prof bisa sampaikan ke kita, tapi kenapa memilih topik yang justru ringan gitu, peran mentor dalam kompetensi pemuda? Mungkin ada concern tertentu dan kita bisa mulai diskusinya. Silakan Prof. Ya, baik. Terima kasih Mas Taufan Akbari dan juga rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan bisa bertemu di sini. Ya, Alhamdulillah. dan alhamdulillah. Nah, pertama Mas ya, jadi kenapa saya memilih topik itu? Karena kan sekarang masa COVID-19 ini banyak sekali lecture di internet. Ya, banyak sekali orang mengadakan lecture online dan topiknya juga dalam-dalam ya. Eh, maka saya memilih topik yang jarang dibahas gitu ya. Padahal ini kalau kita lihat itu adalah awal dari semuanya gitu. Jadi Hmm. begini, waktu kami di luar negeri itu ada pemikiran bahwa oh kenapa kita tidak maju-maju itu karena oh mungkin kemampuan kita kurang, ada yang seperti itu. Nah, kalau saya melihat ya, jadi saya di Jepang 14 tahun, kemudian kembali ke Wow. Indonesia, maaf di Jepang ya 14 tahun kembali ke Indonesia 4 tahun, jadi total sudah 18 tahun sekarang sejak Masya sejak Allah. saya pergi ke Jepang. Nah, dari kembali ke Indonesia itu saya menemukan bahwa sebenarnya ya anak-anak Indonesia ini luar biasa. Kalau Hmm. menemukan mentor yang tepat, mentor ini bisa dimaknai guru, bisa dimaknai dosen, bisa dimaknai senior seperti itu. Nah, ketika mereka menemukan orang yang tepat, maka potensi itu bisa naik signifikan. Ya, jadi Baik. misalnya waktu saya di Jepang itu saya membuat ujian. Ujiannya saya bikin sama dengan ujian di Indonesia. Yang dapat nilai A ya, yang dapat nilai A 30% di Jepang. Tapi di sini bisa sampai 50% lebih gitu. Wow. Jadi yang bilang Pada kalau kompetensi pemuda Indonesia tidak lebih baik daripada Jepang itu berarti salah besar ya, Prof ya. Kita mungkin lebih baik dari mereka sebenarnya kalau ada betul, mentor yang tepat. Oke, silakan, betul. Prof. Jadi saya berpikir selama ini ya, ini kenapa kok kita susah tembus ke luar negeri, susah tidak berani submit atau tidak berani mengusulkan suatu teknologi. Pertama mungkin ya karena kita belum menemukan orang yang bisa mensupport dan memberikan keberanian. Ya, saya pernah bertemu dengan sesama kolega gitu ya di Indonesia. Bahkan ada yang mengatakan rumus ya suatu variabel dari rumus itu tidak berani mereka ubah. Ya, terus saya Oke, sampaikan baik. kalau variabel saja boleh diubah, yang nggak boleh adalah maknanya. Maknanya Jadi kan tidak boleh diubah, kadang-kadang tapi variabel. Baik. makna tidak boleh diubah. Kalau kita mau mengubah makna, maka kita harus membuktikan. Tapi kalau variabel diubah, itu masih boleh, asal didefinisikan. Nah, itu Mungkin kalau ada mengubah contoh yang sederhana, misalkan apa, Prof gitu. Misalkan apa yang tidak mengubah makna tapi boleh mengubah variabel gitu. Kira-kira contoh awamnya misalkan gimana, Prof? contohnya begini, Mas Taufan ya. Jadi kan di telekomunikasi, ini maaf agak teknis karena kan kita Iya, sama nggak ya. apa-apa. Jadi di telekomunikasi itu ada suatu nilai yang itu adalah puncak dari telekomunikasi, yaitu namanya kapasitas. Nah, kapasitas itu terbentuk dari atau terdiri atas bandwidth dan SNR. SNR itu power terhadap noise. Ya, power terhadap noise itu ibaratnya seperti ini. Jadi Mas Taufan ada di sebuah ruangan. Kalau ruangannya sepi, maka Mas Taufan bicara bisik-bisik terdengar. Itu namanya Betul. noise-nya rendah. Tapi kalau noise-nya tinggi, Mas Taufan ada di sebuah ruangan yang orangnya lagi entah makan siang atau apa, maka kalau bisik-bisik nggak terdengar, maka harus agak teriak-teriak. Gampangannya begitu, jadi rasio antara Baik. sinyal kita terhadap noise. Nah, itu kan rumus pakemnya itu adalah C sama dengan B dikali log 2, 1 plus gamma.
atau 1+SNR. Nah, itu ada yang tidak berani mengubah bahwa B itu nggak boleh, harus tetap B terus. Padahal kan Oh, kalau baik. misalkan di dalam sebuah artikel kita pakai X, ya nggak apa-apa pakai X, tapi maknanya X itu adalah bandwidth sebenarnya. Baik, baik. Jadi variabel yang bisa di crack begitu ya, tapi tanpa mengubah makna. Baik, Prof, Ya, daripada nanti kita kuliah fisika, saya tambah pusing pagi-pagi, mendingan cukup sampai situ aja contohnya, siap, siap. biar nggak pusing. Nah, Prof, oke, jadi kembali ke diskusi tentang mentor begitu ya. Bagaimana kalau perbandingan, mungkin kualitas kompetensi pemuda Indonesia dan Jepang dan efektivitas mentor dan seharusnya kita tuh seperti apa sih dalam dalam apa ya manajemen mentor di Indonesia tuh menurut Prof seperti apa gitu saat ini dan harusnya Ya, seperti apa? ya. Jadi ada dua hal. Yang pertama adalah kenapa mentor ini penting ya. Pertama karena informasi di dunia sekarang itu membludak. Betul. Jadi paper aja itu ada, kita di IEEE menyebutkan sekarang terjadinya explosion of publication. Jadi ledakan Hmm. publikasi. Maka yang dilakukan oleh jurnal-jurnal besar itu bukan bukan mengoreksi lagi, Mas Taufan. Jadi memfilter. Jadi yang Memfilter. jelek langsung dibuang, yang baik-baik Mhm. saja yang diperiksa gitu. Baik. Kenapa? Karena terlalu besarnya publikasi. Nah, publikasi kan identik dengan informasi dari suatu pengembangan ilmu. Nah, karena jumlahnya yang banyak sekali, maka orang itu bingung ikut yang mana gitu. Hmm. Kalau saya sendiri menyampaikan kepada mahasiswa bahwa kita harus memilih paper yang baik untuk dibaca, untuk dijadikan rujukan. Kenapa? Karena nanti kalian bisa keliru kalau misalkan di paper itu ditulis oleh orang yang ngawur gitu ya. Betul. Kemudian Anda ngikutin itu keliru. Maka kita harus bisa memilih. Nah, yang bisa memilih biasanya adalah seorang yang sudah berpengalaman. Nah, kalau misalkan anak-anak Indonesia ini memiliki mentor yang seperti itu, kita bisa melaju kencang walaupun di masa informasi yang meledak seperti ini. Baik. Jadi itu pertama. Terus kedua, itu kita memerlukan mentor itu karena kita memerlukan support sama pengalaman mereka. Hmm. Kenapa orang takut? Itu karena tidak ada riwayat di belakangnya. Nah, yang memberikan keberanian itu adalah seorang mentor. Saya cerita sensei saya ya. Jadi waktu saya Ya. mematenkan teknik double phosphorate transform, itu kan pakemnya itu pakai single, pakai satu Hmm. saja di transmitter, satu di receiver. Nah, kan saya mengusulkan dua, dua di transmitter, dua di receiver. Kenapa ada mengusulkan dua? Karena kita menyelesaikan suatu problem dan saya bisa menyelesaikannya dengan dua itu. Nah, kalau saya menggunakan dua, ya itu problemnya adalah saya mengatakan konsep-konsep sebelumnya. Jadi jadi yang time jadi frekuensi, frekuensi jadi time kan sebelumnya kan seperti itu. Kalau I50 frekuensi jadi time, kalau I50 time jadi frekuensi. Tapi kalau pakai dua kan jadi kacau. Terus jadi duanya itu pun saya boleh dibolak-balik. Nah, Hmm. karena mengacaukan seperti itu, kan kita kalau sebagai orang awam atau masih awal itu kan nggak tahu ini boleh nggak di dunia. Betul. Nah, Betul. nah, terus sensei saya, jadi sensei ini dosen atau profesor saya di Jepang, itu menyampaikan begini, bahwa engkau harus tetap mematenkan dengan alasan tiga hal. Yang pertama adalah ya, karena ini simple, karena signifikan dulu, signifikan. Jadi hasil dari yang saya bikin itu signifikan hasilnya. Oh, langsung turun dari puncak tertinggi sampai rendah power peak-nya. Jadi power peak itu bermasalah kalau di hardware, Mas Taufan. Nah, dengan Hmm. adanya itu langsung turun, jadi tidak masalah lagi. Jadi itu signifikan. Terus yang kedua, simple. Jadi kalau kita Hmm. mengusulkan suatu teknologi yang simple, itu lebih mudah diimplementasikan oleh industri. Jadi bukan yang kompleks-kompleks. Ya kadang kadang-kadang ada Baik. paten paten yang kompleks sekali gitu kan, itu menyusahkan karena industri nggak akan pakai juga. Terus yang ketiga, ya orang nggak kepikiran. Kan orang nggak Hmm. kepikiran pakai dua kan biasanya satu gitu. Ya, Itulah yang jadi disebut dengan inovasi itu tadi ya, Prof ya. inovasi. Kalau inovasi itu cara baru tapi konsep lama. Kalau ini cara lama, cara Kalau baru ini dan konsep baru.
Nah, cara baru, konsep baru, jadi itu keinvensi namanya. Invention. Nah, Bedanya luar biasa. Nah, nah, teman-teman, invention. eh, invention. Nah, teman-teman mungkin akan lebih pengen tahu nih, Prof, kan mungkin sekarang istilah 4G, 5G dan segala macam. Mungkin Prof di salah satu artikel bilang bahwa Indonesia baru siap dengan 5G pada tahun 2022. Dan mungkin bisa sedikit dijelaskan, Prof, juga kan juga Prof pemilik patennya, dengan bahasa awam, sesederhana mungkin apa sih itu teknologi 4G sama 5G dan impact-nya apa keseharian kita yang saat ini memang ada di tengah-tengah teknologi digital gitu, Prof. Mungkin Iya, bisa dapat pencerahan nih kita. Silakan, Prof. siap, siap, siap Mas Taufan. Jadi ini pertanyaan bagus sekali ya, karena sekarang kan memang 2020 kan masanya 5G sekarang. Ya. Iya. Jadi perbedaan pertama kecepatan. Ya, kecepatan Hmm. kalau 5G bisa 20 gigabit per second, kalau 4G 100 megabit per second. Kita berbicara Wow. wireless ya. Ya, jadi kita sampai 20 gigabit per second kalau di 5G. Nah, untuk mencapai kecepatan seperti itu, maka teknologinya berubah, bandwidth-nya berubah. Tapi kalau teknologi intinya masih sama ternyata. Dulu saya mengira berubah, ternyata masih mirip dengan 4G, cuman yang di 5G ini lebih advance, jadi bisa kalau paru-paru itu bisa kembang kempis. Nah, di 5G Hmm. bisa seperti itu, kalau di 4G fix. Ya, kalau di Baik. 5G bisa menyesuaikan dengan aplikasi. Itu perbedaan kedua. Jadi selain kecepatan bisa fleksibel. Terus yang ketiga itu lebih reliable. Jadi lebih errornya lebih sedikit karena kan codingnya juga berubah pakai Polar sama pakai QCLDPC. Ya, maka errornya bisa lebih sedikit sehingga sesuai untuk aplikasi yang memerlukan error yang sangat kecil, misalnya untuk self driving car atau untuk operasi jarak jauh seperti itu. Baik. Kemudian yang Prof, beda, mohon maaf, ya, kameranya boleh ke atas sedikit karena kepotong mukanya, Prof. oh, Nah iya ya, ini pas. Nah, ini pas nih. Nah, ini pas. Tadi sampai hidung saya, aja, Prof. saya kok nggak bisa lihat wajah saya mas ya? Nggak apa-apa. Di saya aman, Prof. Boleh, aman ya? Memang suka begitu, suka bercanda Oh Instagram masih pagi. Lanjut, Prof. Lanjut. ya, terus berikutnya yang ketiga ya, yang keempat mungkin ya tadi ya. Yang Jadi yang keempat, betul. perbedaan berikutnya adalah 5G bisa untuk mesin. Mesin, Jadi baik. kalau ya 2G, 3G, 4G itu untuk human ya, jadi untuk komunikasi manusia saja. Tapi kalau 5G bisa untuk mesin, makanya ada namanya MMTC atau Massive Machine Type Communication. Ya. Nah, karena perbedaan seperti ini, maka efisiensi di 5G lebih bagus dibandingkan dengan 4G. Cuman problemnya kalau di dunia sih sudah diimplementasikan di negara lain, misalkan Jepang, Korea sudah tahun tahun ini kan mereka. Ya. Cuman kalau di Indonesia karena kita masih harus memanajemen frekuensi ya, jadi mungkin ya, mungkin maksimalnya 2022. Tapi saya berharap 2022. 2020 atau 2021 sudah bisa. Lebih Berharapan, lebih harapan. harapannya di tengah-tengah badai Ya, COVID ini ya. Baik, Prof, iya. nih saya juga pengen tahu pendapat Prof juga saat ini memimpin satu divisi di Universitas Telkom Bandung dan juga menjadi poros juga inspirator muda nih melihat bagaimana teknologi bergerak ke depan. Nah, bagaimana pendidikan saat ini sudah maksimal belum sih Prof untuk mengakselerasi kompetensi sekarang? Kita bicara tentang narasi pendidikan begitu. Kira-kira apa persepsinya, kritiknya, atau mungkin apa insight yang bisa disampaikan ke pendidikan sekarang? Oke. Ya ini pertanyaan bagus sekali juga. Ini yang menjadikan kenapa saya kembali ke Indonesia. Itu Wah, karena menarik sekali. salah satunya adalah karena saya dulu menduga bahwa berkontribusi dari luar negeri cukup. Oh, oke. Ini harus Ya, dengar jadi teman-teman yang di luar nih. ya saya dulu berpikir bahwa oh nggak harus pulang ke Indonesia kalau berkontribusi untuk negara kan saya bisa memberi topik yang bagus, saya bisa Betul, memberi beasiswa, saya bisa memberi seminar, saya bisa betul, mengajak proyek dan itu sudah saya lakukan betul. semua waktu saya di Jepang.
Luar. Makanya Tapi kan ada CV-nya 37 halaman, Prof. Karena semua udah dilakuin. Lanjut, bercanda, Prof. makasih, Mas. Nah, Iya, satu terus. yang saya tidak bisa lakukan itu adalah in touch dengan mahasiswa langsung di Indonesia Oh, tiap baik. hari, ya kan? Yang tiap hari jadi apa daily life nggak bisa in touch dengan mereka, nggak bisa apa mengajari mereka. Makanya tadi kembali ke mentor tadi. Ya. Padahal untuk bisa menulis yang bagus, ya, itu nggak bisa menulis satu malam terus besok langsung terbit, nggak bisa. Betul. Itu revisi dibaca berkali-kali itu harus ada kalau kita mau pengen punya publikasi yang berlevel internasional, yang langgeng, yang nggak akan dibuang kalau dibaca orang. Jadi gini, Hmm. Mas Taufan, kalau kita baca sebuah paper dan nggak bagus itu langsung nggak dibaca. Filenya Wow, di save pun tidak. luar biasa. Tapi kalau paper Masuk. kita bagus, ya, itu akan dibaca, di save, diperkenalkan ke orang. Nah, untuk bisa seperti itu, nggak bisa misalkan dari jarak jauh. Ya mungkin bisa Hmm. juga sih, cuma kan karena nggak ketemu kan susah ngontrol gitu. Betul, Nah, betul. dengan Dan dengan saya pulang dan saya ke dengar terakhir terakhir cerita kita kemarin bahwa Prof ini hampir setiap hari di laboratorium stay ketika banyak saat ini mahasiswa yang memohon-mohon mencari waktu dosen untuk ketemuan dan untuk bimbingan, tapi Prof justru setiap hari standby di laboratorium, jadi mahasiswa yang mau bimbingan itu tinggal datang, Prof pasti ada. Ini sebenarnya Iya, teladan yang luar biasa, Prof. Kenapa Prof melakukan iya, itu? Dalam artian benar-benar mendedikasikan waktunya stay di laboratorium, mau membimbing menti-mentinya. Apa sih, Prof mungkin bisa sharing nggak wisdomnya? iya. Pertama gini Mas, jadi saya berpikir bahwa ini adalah kesempatan kita beramal jariah. Masya Allah. Ya, jadi kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala memanggil kita gitu. Oh, luar biasa. Kan Allah Subhanahu wa taala bisa mengambil ilmu dari kita setiap saat kan. Betul, Ya kan, betul. bahkan nanti sore besok itu kita nggak tahu kita masih punya ilmu atau enggak. Masya Jadi Allah. kita harus tiap hari apa maksimal. Saya juga sampaikan kepada mahasiswa ketika kalian belajar usahakan maksimal. Jadi jangan Hmm, jangan hanya pengen dapat lulus, lebih dari itu nanti lulus itu otomatis gitu. Dapat A itu otomatis. Tapi ya, niatkanlah untuk amal jariah karena kalau amal jariah nanti dipakai terus, Mas. Jadi kalau betul. mahasiswa sampai menemukan suatu algoritma, suatu apa, terus dipublikasikan, itu akan dibaca orang oleh setelah kita, 100 tahun setelah kita mungkin masih ada. Akan jadi Dan itu legacy ya, warisan. siap, ya. Nah, nanti kalau itu dipakai oleh orang terus, itu kan pahalanya mengalir terus gitu. Walaupun Masya kita udah Allah. meninggal dunia. Nah, Wow. saya pengen dengan setiap hari begitu, itu kita bisa memberikan yang terbaik. Karena kita tidak tahu dari teknologi yang mana kita bisa dapat pahala kan. Maka kita Masya luar memaksimalkan biasa. ya. Mau teknologi A kita teliti maksimal, teknologi B teliti maksimal. Sekarang saya sedang meneliti quantum quantum communication sama AI untuk 6G. Ya, itu kalau kita 6G. nggak, ya 6G tahun Wow, 2030 nanti. luar biasa. Waduh, saya nggak ngerti apa yang ada di kepalanya Prof. Hairul, makannya apa gitu ya. 6G. Lanjut, Prof. Jadi 6G nanti 1 terabit per second targetnya. 1 terabyte per second. Di Wow, atas lu satu bulan. hebat. Oke, Ya, kita kita ini aja lah, kita user aja, Prof. Kalau prosesnya Prof aja yang mikirin, kita nggak mau pusing, Prof. dan saya pengen gini Oke. Mas, jadi pengen di 6G nanti itu ada memang teknologi karya anak-anak Indonesia gitu. Misalkan apa tuh teknologi yang based on 6G dan memang anak-anak Indonesia bisa create itu, Prof. Eh, Hasil-hasil produknya. ya syaratnya ada dua. Syaratnya ada dua. Yang pertama adalah kita bisa bikin. Hmm, Nah, kalau kita bisa bikin, maka kita akan tertarik untuk memperjuangkan di internasional. baik. Produknya apa misalkan, Prof? Produknya ya eh, produk intinya sih mobile phone ya. Cuman Mobile phone. dari mobile phone itu kan kita bisa mulai bikin dari sekarang mungkin kalau nggak harus 100% dari kita, cuman ada beberapa di dalamnya itu bikinan kita gitu. Minimal Baik banget kan begitu. komponennya. Ya, Betul. jadi kita kan mulai dari yang mudah dulu kan, Mas. Yang bisa Betul, kita betul, betul. lakukan apa, nanti baru lama-lama kita bisa bikin komplit. Ya. Betul. Nah, menarik Atau banget. mungkin Jadi kita tunggu nih ya, nanti. Silakan, Prof. atau mungkin kita mungkin ada aplikasi lain gitu ya. Karena kan
di Siksi banyak sekali. Kita memang sekarang tidak lagi bahas Siksi. Di Siksi banyak sekali Mas. Ada apa? Intinya sih intelijen. Ya Oh, intinya lebih ke intelijen. eranya AI itu nanti akan disupportnya oleh Ya. 6G. Jadi Wah, luar biasa. sinyal-sinyal itu dideteksi dengan intelijen. Jadi makanya kalau kita mau berkontribusi di sana, kita harus paham dulu konsep-konsep dasar dari telekomunikasi agar bisa bikin kecerdasannya. Kalau konsep dasarnya Hmm. nggak bisa kita kuasai, maka bagaimana kita bisa bikin dia cerdas? Jadi Prof, tembok ini misalkan, ya. oh ya, silakan 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 teruskan dulu, Prof. Teruskan Jadi dulu. kalau sekarang misalkan tembok gitu ya, itu kan pasif. Jadi dia mantulkan sedapatnya dia gitu. Tapi kalau di era 6G itu tembok bisa kita kasih kecerdasan, dia bisa mantulin sinyal sesuai desain kita. Padahal Wow, tembok luar itu namanya, biasa. iya, LIS Prof, namanya. ini itu saya asing, Prof. Mungkin kita bisa ganti topik dikit, Prof. Intinya akan ada 6G gitu. Prof, tapi Iya. begini, ini pertanyaan awam juga yang mungkin pengen diketahui teman-teman begitu. Jadi ada yang bilang bahwa kita nih produktivitas manusia, eksistensi manusia benar-benar akan terkikis oleh hadirnya peran robot ya di berbagai aspek kehidupan industri. Nah, tapi ada yang bilang nggak usah khawatir karena yang namanya teknologi itu tidak bisa menggantikan rasa atau emosi. Tapi ada yang bilang, tunggu dulu, emosi bisa loh, nanti dikondisikan bisa merasa seperti manusia. Nah, ini saya langsung tanya ke pakarnya aja, apakah memang benar, Prof? Teknologi itu benar-benar bisa sampai seperti manusia begitu. Ada punya emosi. Kalau kalau AI kan pola pikir logika sudah ada AI, tapi bagaimana dengan domain emosi? Apakah bisa tergantikan juga oleh mesin, Prof? Nah, ini pertanyaan sulit ini, Mas. Nah, pertanyaan sulit. Jadi kalau karena bidang saya bukan bidang robotik ya, Oh, saya tidak bisa menjawab secara clear. Ya, tapi kalau dari dugaan ya, dugaan dugaan. itu kita belum bisa meniru manusia secara Seutuh. 100%. Hmm. Ya, secara utuh belum bisa. Jadi misalkan darah ya, darah itu kan belum bisa dibikin. Iya, belum, Darah kan Prof. dia berbentuk cair tapi dia sebenarnya hidup kan. Mhm. Nah, karena kan kita belum bisa bikin darah, mungkin kalau emosi mirip dengan manusia mungkin bisa, cuma kalau seperti manusia mungkin belum bisa. Ya, Ya, mudah-mudahan jangan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Prof. betul, betul. Prof, kita sekarang ngobrol ke topik yang agak-agak ringan lagi. Nah, Prof, ini kalau saya kepo-kepo ya di Google, jadi ternyata teman-teman ada yang bilang bahwa masa depan kita itu tergantung buku apa yang kita baca. Nah, jadi dulu tuh katanya waktu kecil senang baca buku teori Albert Einstein dan Michael Faraday. Ini Iya, apa namanya ketika teman-teman sekarang TikTokan ya, baca komik atau apa segala macam, tapi Prof ini ketika dulu sekolah baca bukunya teori Albert Einstein. Woi, iya bangun lo waktu semua. SD, waktu SD. Prof, SD lagi, buset deh. Prof, jadi nggak aneh kalau besarnya seperti ini. Kecilnya aja makanannya udah teori Albert Einstein. Jadi Iya, tergantung ya. asupan memang ya, Prof ya. Mungkin bisa cerita, Iya. kenapa sih, Prof, kok masih kecil tuh tertariknya baca buku Albert Einstein gitu, nggak yang mungkin dinosaurus atau apa kek, atau mungkin seperti ya Iya. anak kecil pada umumnya gitu, Prof. Iya. Silakan. Ya, makasih Mas Taufan. Jadi saya waktu SD itu senang membaca buku dan kan saya tinggal di kampung Mas Taufan ya. Jadi di kampung kan susah sekali buku. Hmm. Ya susah sekali buku. Jadi saya ke perpustakaan SD dan itu habis saya baca. Dan memang saya Masya senang, ya saya senang ilmuwan. Jadi saya memang bercita-cita pengen menjadi ilmuwan dari sejak SD. Maka saya baca bukunya Faraday, Einstein, sampai hafal rumus-rumusnya. Ya, Allah. makanya kayaknya waktu di SMP itu ada guru saya itu membuat soal menanyakan energi dari suatu massa yang bergerak dengan kecepatan tertentu gitu. Itu kan mungkin guru saya sengaja tidak menuliskan kecepatan cahaya. Kalau kita pakai rumusnya Einstein kan E sama dengan mc kuadrat kan. Betul. Nah, guru saya hanya memberikan massa saja. Nah, guru saya mungkin menduga bahwa oh nggak ada lah ini anak di kampung bisa tahu kecepatan cahaya. Nah, ternyata Tahunya. ya, ternyata saya bisa. Makanya terus saya dipanggil ke ruangan sekolah.
dipanggil dipanggil oleh guru, kemudian saya ya ditanya-tanya terus diminta untuk ikut lomba-lomba karya ilmiah. Wow. Itu dari SMP ya. Dari memang dari SD saya senang membaca, dan bahkan saya karena kan kami di kampung, pekerjaan tiap hari kan mencari rumput di sawah. Masya Nah, Allah. mencari rumput di sawah itu saya juga berpikir apakah dulu Einstein itu juga mencari rumput seperti saya ya gitu. Mungkin rumputnya beda, Prof. Jadi sambil nyari rumput itu saya ingat itu rumus-rumus semuanya itu ingat di kepala. Wow, Bahkan wow. naik sepeda itu juga ingat. Jadi tadi belajar apa itu ingat terus sampai, Waduh. jadi ya ringan sekali gitu Mas. Kalau kita banyak membacakan, ilmu kita jadi luas, wawasan kita luas. Iya, betul sekali. Saya juga kebayang barusan dulu ngelamar istri pakai rumus nggak, Mas? Prof. Oke, Prof, ini saya mau nanya lagi, mungkin teman-teman juga pengen tahu, karena Prof ini kan bergaul dengan ilmuwan internasional. Prof juga reputasinya internasional, membanggakan Indonesia. Nah, selain hal-hal tersebut, hal apa yang memang bisa kita ketahui, hal apa sih yang paling membanggakan Indonesia saat ini, Prof? Di tengah berbagai narasi pesimis, atau mungkin konflik-konflik horizontal, dan kita juga dijejali dengan konflik yang ada di pemerintahan dan ada di sosial gitu ya. Kita kadang-kadang kangen gitu loh, berita baik gitu. Pengen mendengar satu energi-energi positif ke depan, optimisme. Nah, apa yang bisa Prof mungkin sharing ke kita-kita, apa aja gitu kira-kira berita baiknya, lalu ke depan kita akan seperti apa, dan apa yang paling membanggakan jadi orang Indonesia saat ini. Silakan, Prof. Ya, ini pertanyaan sulit juga ini Mas. Oh, sulit juga. Iya, tapi saya coba ya. Jadi yang pertama Silakan. adalah in- kalau berita saya mohon maaf nih, tidak update terkini terkait dengan internasional, prestasi Indonesia di internasional, prestasi maksudnya prestasi terkait dengan teknologi telekomunikasi di internasional. Cuma ini izin untuk sharing kajian teknologi untuk internasional nih Mas. Jadi Silakan, Prof. pas 14 sampai dengan 18 September kemarin ya. Jadi memang baru berakhir kemarin sore jam jam 3. Itu Mhm. kami sidang internasional untuk wireless di Asia Pasifik ya. Untuk level Asia Pasifik, untuk ada 5G, ada banyak teknologi, ada hubs, ada HIPS, ada satelit, ada PPDR, ada banyak sekali teknologi. Nah, saya tuh pengen yang kira-kira bisa membanggakan kita di masa depan adalah kita itu bisa mewarnai dokumen-dokumen internasional itu dengan karya-karya penelitian dari Indonesia gitu. Masya Allah. Oke, Jadi, again jadi research ya. misalkan hasil hasil eksperimen kereta cepat, hasil eksperimen 5G, atau bahkan hasil eksperimen 6G nanti, hasil eksperimen kuantum, hasil eksperimen apa itu di internasional, sehingga mereka itu kalau mau mau belajar teknologi itu atau mau menikmati teknologi itu, mereka akan datang ke Indonesia. Ya. Wow, Jadi baik. itu yang sebenarnya sampai saat ini masih menjadi mimpi kami di pusat penelitian. Jadi alhamdulillah kami mendapat rezeki di Juli 2020 kemarin, pusat penelitian kami ini menjadi pusat unggulan IPTEK ya. Yang kami berharap dari situ kita bisa menjadi rujukan dunia untuk teknologi telekomunikasi. Nah, Masya untuk Allah, luar ya biasa. teman-teman bidang yang lain, saya mengharapkan juga begitu juga. Silahkan di bidang fisika, di bidang biologi, di bidang kedokteran, ya itu memiliki mimpi seperti itu juga. Ya, Baik. jadi kalau mimpinya seperti itu dan itu banyak, itu kita nggak bisa dikalahkan, Mas. Kalau hanya satu atau dua bisa dipukul. Tapi kalau Hmm. banyak itu nggak bisa. Jadi kalau ketika Dan kita banyak itu nggak terbendung kita. dan itu hanya bisa hadir dan terwujud ketika memiliki sosok-sosok mentor yang juga kompeten dan Betul. tepat begitu. Nah, Dan jadi mohon izin nih Prof, saya ya, barusan terbersit ya, bukannya lebay apa gimana, tapi I don't know, sometimes insya Allah kayaknya Prof akan menjadi sosok setelah B.J. Habibie untuk Indonesia. Kalau beliau ini kan, kalau B.J. Habibie almarhum, beliau di industri aviation ya, penerbangan. Tapi beliau ini, mudah-mudahan nih kita doain ya teman-teman ya, Prof Hairul ini jadi ikon kebanggaan kita untuk
teknologi digital ke depan gitu. Sama saya merinding aja gitu. Mudah-mudahan someday you become a very super big person ke depan Mas, dan kita Amin, bisa amin, silaturahmi. amin, Amin. amin. Lanjut Mas. Ada kurang Iya, lebih 15 menit terakhir karena oke. Prof ini abis ini langsung ada conference gitu. Silakan Prof. Ya, jadi saya mengharapkan itu banyak. Jadi bukan hanya telekomunikasi aja. Jadi ada bidang yang lain. Dan sebenarnya apa ya Mas? Kita itu di Indonesia, putra-putri Indonesia itu kan tadi luar biasa. Cuman itu nggak ketahuan. Atau mungkin Setuju. dia itu luar biasa tapi tertutup. Ya. Entah tertutup kain atau tertutup apa. Nah itu kita memerlukan mentor untuk membuka. Untuk membuka wawasannya, kayak kayak tadi kan mengubah variabel aja takut gitu. Nah itu kita perlu orang yang membuat dia tidak takut. Betul, betul. Jadi Setuju. ya tantangan kita ya, termasuk saya sendiri ketika udah pulang ke Indonesia itu ada dosen yang menyampaikan bahwa oh yang dilakukan Pak Khairul itu luar biasa, cuman sulit ditiru. Nah, itu yang keren itu, Mas. Jadi kadang-kadang kalau pas misalnya capek gitu Mas ya, ya itu Wah, kadang-kadang ada Mas Adit nih. Mas Adit baru masuk. Halo, Pak Ketua. Wah, ada Mas Adit, Mas. oh iya. Jadi kadang-kadang Punten, kalau Mas. misalnya pas lagi capek gitu Mas ya, jadi kadang-kadang wah bisa kuat nggak ya saya mempertahankan seperti ini gitu. Maka Hmm. kita perlu orang-orang yang rela berkorban itu banyak ini Mas. Nggak Hmm. cukup satu atau dua, perlu banyak sekali gitu. Sehingga nanti mereka itu saling menyemangati. Betul. Ya. Jadi kalau nggak ada lagi komen misalkan oh yang dilakukan Pak Khairul bagus cuman sulit ditiru. Jadi misalkan, oh yang dilakukan Pak Khairul bagus, ayo kita dukung, harusnya gitu. Nah, harusnya gitu. Mudah-mudahan ke Iya, depan. Biasanya gini, amin. Prof, tenang aja. Karena teman-teman yang atau sosok-sosok yang punya frekuensi yang sama biasanya akan dipertemukan juga dengan teman-teman frekuensi yang sama. Jadi Amin, amin. kita berhaji. Makanya saya juga senang banget ketika saya juga berkesempatan beberapa minggu lalu bisa kenalan sama Prof Khairul, teman-teman, dan di satu lingkungan yang juga memang saya bisa belajar banyak. Makanya saya langsung bisa ajak ngobrol dia dan beliau berkenan begini. Prof, ini saya mau nanya lagi sedikit lagi 10 menit terakhir bahwa banyak orang yang takut berimajinasi tentang Indonesia di masa depan. Ya, kita bicara imajinasi lah. Ketika bangsa lain berani bermimpi memvisualisasikan Indonesia negaranya itu akan seperti apa ke depan. Nah, kalau menurut saya Indonesia belum cukup punya narasi yang kuat ke depan untuk kemana bangsa ini bergerak. Ibarat kapal besar di tengah lautan besar terombang-ambing begitu. Nggak tahu ya, saya melihatnya sih seperti itu. Kalau Prof melihat seperti apa sih imajinasi Prof tentang Indonesia yang ideal tuh kayak gimana? Mudah-mudahan ini Ya, pertanyaan dianggap gampang ya. ini pertanyaan saya memberi komentar bagus sekali. Ya, bagus Siap. sekali ini pertanyaan. Ya, jadi saya senang sekali ada pertanyaan seperti ini karena ini membangunkan mimpi kita atau mungkin tidur kita lah, bukan mimpi, membangunkan tidur. Betul, Jadi betul. jadi banyak sekali Mas Taufan itu case-case itu hanya terjadi di Indonesia, tidak terjadi di luar. Misalnya ya, pertama adalah negara kita itu luas sekali. Udah luas banyak airnya lagi. Udah gitu Dalam banyak lagi. hutan. Iya, terus banyak hutan. Nah, itu kalau kita misalkan ngambil dari teknologinya Eropa, itu Eropa negaranya kecil-kecil, Pak. Hmm, Maka ada beberapa teknologi yang memang nggak dikembangkan di negara lain kecuali dikembangkan oleh orang Indonesia sendiri. Itu case baik, pertama ya. Ya, baik, maka kita perlu orang-orang Indonesia yang hebat untuk negara kita sendiri sebenarnya. Seandainya nggak dipakai oleh orang luar itu fine, tapi dipakai oleh negara kita karena teknologi ini nggak ada di negara lain. baik. Ya itu case pertama. Jadi luas, negara kita luas, kemudian pisah-pisah gitu, kepulauan kan. Maka kita perlu satu teknologi yang bisa mengcover semuanya. Ya. Jadi kalau misalkan satelit kurang, tambahi apa? Misalkan kan kami sekarang sedang mengembangkan over the horizon communication. Ya. Apalagi barang itu. Itu untuk mengcover negara kita yang seluas ini, Mas. Jadi kalau Oh, saya siap, siap. melihat di luar itu ya, ini tidak dikembangkan karena tidak ada negara yang seperti kita. Kalau itu Maka terjadi, kalau itu berhasil, apa yang terjadi, Prof? Apa yang akan keajaiban apa yang terjadi kalau itu memang bisa dilaksanakan?
Pertama ya mungkin negara lain yang di belakang kita itu akan beli dari kita atau mengikuti kita. Ya, beli teknologi Baik. dari kita atau mengikuti kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, itu masyarakat kita itu juga unik. Jadi orang Indonesia itu pinter berbagai bahasa. Saya akui ini, kalau pas saya keluar, orang Indonesia itu pinter berbagai bahasa. Nah, ini adalah modal yang bagus untuk kita itu bisa berbicara dengan banyak sekali orang di dunia. Cuman karena ini mungkin kurang tereksplor juga ya Hmm. di di kita gitu. Padahal ini potensi yang luar biasa. Ya, jadi kemampuan berbahasa. Jadi kita itu bisa mengikut lidah kita itu luas bisa mengikuti bahasa apapun. Sepakat, Ya. sepakat, Terus sepakat. yang ketiga, orang Indonesia itu bersih dan rajin. Ini diakui oleh orang Jepang. Itu mungkin orang Indonesia tinggal di Jepang, Mas. Apa, Prof? Orang Indonesia tinggal di sini ya, sami mawon. Bukan lidah aja yang menyesuaikan, perilaku juga menyesuaikan. Jadi jadi orang Jepang itu bilang bahwa kami senang memperkerjakan orang Indonesia karena dia itu bersih, kemudian rajin, sopan. Cuman Ah, orang Indonesia sopan. harganya mahal, harganya mahal. Jadi Mahal. jadi untuk menyewa orang Indonesia itu mahal di Jepang. Jadi dua kalinya Pak orang-orang kita tuh Pak dibanding dengan negara Eh, lain. mungkin saya Untuk berpikir ini pindah ke sana, Prof. ya. Jadi Baik, saya baik. melihat bahwa kalau misalkan kita tadi punya mentor yang baik, guru yang baik, panutan yang baik, negara kita bakal luar biasa ini bersih, rapi gitu. Oke, baik. Nah, Prof, ini jadi itu kan situasi yang seharusnya kita miliki. Kalau menurut Prof, how to-nya gimana supaya kita punya jaringan mentor yang memang terstruktur, yang memang baik, akhirnya bisa membantu adik-adik kita yang ya, juga bisa ke ya, depan bisa maju lah gitu. ini bagus sekali pertanyaan. Jadi saya setelah pulang ke Indonesia itu saya berpikir ini sebenarnya sumber masalahnya tuh di mana gitu. Karena di kita itu ketukar-tukar, Mas. Jadi yang Iya. seharusnya susah itu jadi mudah di kita, terus yang seharusnya mudah jadi susah di kita. Nah, lo bingung salahnya di mana tuh? Iya. Nah, saya melihat ini kayaknya problemnya itu dari pendidikan dasar. Baik, pendidikan lagi, Nah, ujung-ujungnya. pendidikan Baik. dasar. Nah, kalau kenapa kok pendidikan dasar? Karena sebenarnya yang mengoperasikan semuanya itu kan manusia nanti. Kalau Hmm. manusianya baik, baik semuanya nih, Mas. Insya Allah. Nah, jadi pendidikan dasar itu harus diperbaiki. Ini masalahnya bukan 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 tugasnya guru ya, tugasnya orang tua sebenarnya. Orang tua. Tugas orang tua ya itu memperhatikan mendidik anaknya dengan baik dari kecil. Misalkan setelah saya dari Jepang yang rapi terus ke sini naik mobil, di mobil di depan saya itu buang sampah dari dalam mobil keluar, Pak. Waduh. Nah, ini pasti yang buang ini kan ayahnya kan masih ayahnya atau ibunya. Iya, Nah, kalau iya. itu Anaknya dilihat oleh ngeliat. anaknya, itu pasti anaknya juga gitu juga nanti masa depannya. Iya, iya. Monkey Nah, see, monkey do. betul, betul. Nah, Baik. karena seperti itu ya, jadi saya melihat kayaknya harus dari pendidikan dasar. Jadi semuanya dari orang tua begitu, dari guru di sekolah begitu. Nanti ketika mereka SMP, SMA, university udah jadi keren sekali nanti. Nah, saya Baik, pengen bibitnya. ya ini disadari oleh orang tua dari sekarang. Ya. Makanya saya itu kan berpikir, wah kayaknya mulai dari situ deh mungkin. Nanti jadi mudah. Jadi kalau orang Jepang itu kan mudah digerakkan, Mas. Kalau saya bilang kita kumpul minggu depan dengan result masing-masing, itu orang Jepang, profesor Jepang kumpul semua. Dengan bawa Wow. mahasiswanya dua atau tiga dan kumpul di tempat di jam yang sama, di jam yang on time. Nah itu Wow. kalau itu kan dari kecil gitu, Mas. Nggak mungkin kan mereka Hmm, hanya udah besar terus bisa begitu. Itu kan dari kecil. betul. Nah, kalau misalkan itu bisa dibikin, kayaknya nanti mudah semua itu. Yang sekarang terbalik-balik kayaknya bisa jadi apa terevisi kembali atau terevisi ke yang lebih benar. Saya kepo, Prof, pengen dengar Prof ngomong bahasa Jepang itu berapa kata aja, tapi yang susah dikit Oh gitu, iya. jangan eh, misalkan apa gitu, ngomong apa gitu. Mungkin penjelasan sedikit tentang 5G pakai bahasa Jepang. Oh iya. Oke ya. Jadi Eh, baik minasama konnichiwa watashi wa Anwar desu.
最近は、5Gを研究していますけれども、複合理論はポラーコードと、QCL-DPC コードを今研究しています。現在は、エクスペリメント、テレコム大学、の大学生と一緒に、これから、12月まで、実験しています。皆 Masya 様、よろしくお Allah. 願いします。Iya, sekelibat mirip bahasa Arab kalau Prof yang ngomong. Keren, Masya Allah. Luar biasa, Prof ini. Prof, ini statement terakhir ya. Pas nih 45 menit. Karena Prof habis ini mau ada conference, teman-teman. Tapi kita udah dapat banyak hal insight dari Prof pagi hari ini. Last statement-nya atau sebutnya golden message-nya adalah apa pesan terbaik yang Prof bisa sampaikan ke dua generasi yang saat ini sedang belajar, adik-adik kita, baik di SMA ataupun di bangku kuliah, sama generasi saat ini yang sedang ada di pemangku kebijakan, generasi senior kita lah gitu. Ada dua, mungkin pesan untuk adik-adik kita dulu, silakan Prof. Iya. Untuk adik-adik semuanya, saya meminta dua hal. Yang pertama adalah kerjakan yang terbaik yang adik-adik bisa kerjakan. Jadi jangan berpikir bahwa manfaatnya untuk adik-adik atau tidak. Pokoknya ketika mengerjakan maksimal, ya, selalu maksimal. Jangan apa adanya, selalu maksimal. Karena kita tidak tahu ya dari kerjaan yang mana kita mendapat pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Oke. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua adalah adik-adik ya, itu nanti menjadi pemimpin kami di masa depan. Ya, untuk kami yang senior kan nanti akan turun kan. Jadi adik-adik akan jadi pemimpin ya, terutama nanti di tahun 2045 yang dibilang Indonesia Emas ya. Adik-adik akan memimpin, maka persiapkan diri adik-adik untuk layak menjadi pimpinan Indonesia dan mungkin pimpinan dunia. Ya. Amin. Terus untuk yang para senior ya. Ini seru nih. Ayo Mas. Untuk yang para senior ya, itu yang pertama ada dua juga. Yang pertama adalah mohon ya kami didukung ya. Mohon kami didukung ketika kami berinovasi, ketika kami mengusulkan sesuatu itu semata-mata untuk kebaikan Indonesia. Jadi kami bukan untuk yang lain, untuk kebaikan Indonesia. Jadi mohon dipermudah mengenai aturan, didukung pendanaan juga kalau misalkan bisa ya. Itu semua untuk Indonesia. Terus yang kedua adalah mohon kami didoakan ya bisa berkontribusi nasional dan internasional. Amin. Ya, karena dari situ nanti Indonesia akan dihargai oleh dunia. Ya, jadi setuju. Nanti kalau kami bisa meraih seperti itu, nanti pahalanya juga untuk para senior-senior semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya benar, Masya Allah. Saya senang sekali ini edisi hari Sabtu pagi-pagi, isi pembicaranya daging, menginspirasi, dan yang terlebih saya bisa ngobrol langsung dengan tokoh inventor Indonesia yang sangat membanggakan nih, Prof. Khairul Anwar. Prof, senang kita akan terus bersilaturahmi. Kebetulan saya kesempatan belajar dengan Prof di satu tim yang sama saat ini. Harapannya Prof bisa terus bergerak tanpa lelah untuk menghasilkan karya-karya yang hebat, menjadi inspirasi buat adik-adik kita semua dan untuk teman-teman semua. Terima kasih waktunya Prof pagi ini sudah mau berbincang dengan saya di Golden Hour. Walaupun kita baru kenal, tapi Prof ini hangat sekali, humble sekali, dan itulah yang saya hormat dengan orang-orang yang pintar luar biasa, yaitu akhlak dan humility-nya juga luar biasa. Jadi saya respect sama Prof Khairul. Kita insya Allah silaturahmi kembali Prof. Salam untuk keluarga ya Prof ya. Ya, makasih banyak Mas Taufan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Prof. Terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di sesi selanjutnya dengan Pak Dubes Johari.